Hujan rintik membasahi jalanan kota Ngadirejo, sebuah kota kecil di Jawa Timur, yang tak pernah lepas dari hiruk-pikuk kehidupan malam. Lampu jalan temaram, menerangi gang-gang sempit yang dihuni oleh rumah-rumah tua bercat kusam. Di salah satu sudut kota, seorang pemuda bernama Bayu Wicaksono duduk di warung kopi, menyesap teh hangat sambil menatap layar ponselnya. Bayu, 24 tahun, adalah seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai mekanik di bengkel kecil milik pamannya. Hidupnya jauh dari kemewahan, tapi ia tak pernah mengeluh. Sifatnya tenang, sedikit pendiam, tetapi selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Malam itu, ia menunggu sahabatnya, Rian, yang biasa datang untuk ngobrol dan bermain catur di warung. "Bayi, tak tungguin dari tadi. Kau sibuk sama HP terus," goda Rian sambil menarik kursi. Bayu terkekeh. "Lihat berita, Yan. Ada kasus perampokan di perumahan elit barat kota." Rian mengernyitkan dahi. "Ngadirejo makin rawan biaya. Dulu tenang, sekarang tiap bulan ada kasus begini." Bayu mengangguk, tetapi pikirannya tidak terlalu terbebani. Ton, ia bukan orang yang suka ikut campur urusan yang bukan miliknya. Ia hanya ingin hidup damai, bekerja, dan mengurus ibunya yang sudah tua di rumah. Sementara itu, di tempat lain, sekelompok polisi berpakaian preman tengah bergerak cepat. AKP Surya, seorang perwira kepolisian dengan reputasi keras, memimpin operasi pengejaran tersangka utama dalam perampokan besar yang baru saja terjadi. Seorang saksi menyebut bahwa pelaku terlihat kabur ke arah timur kota, mengenakan jaket hitam dan celana jeans sobek. Malam itu, dua dunia yang berbeda akan segera bertabrakan dalam tragedi yang tak terduga. Bayu masih duduk di warung kopi, menghabiskan teh hangatnya. Malam itu terasa biasa saja, seperti malam-malam sebelumnya. Ia dan Rian larut dalam obrolan ringan, sesekali bercanda dengan pemilik warung, Pak Sastro, yang sudah seperti keluarga sendiri bagi mereka. Di tempat lain, AKP Surya dan timnya semakin mendekati target mereka. Informasi yang mereka terima menyebutkan bahwa tersangka melarikan diri ke arah timur, dan seseorang melihat pria dengan ciri-ciri mirip pelaku berada di sekitar kawasan warung kopi tempat Bayu berada. Sebuah mobil hitam melaju perlahan di jalan sempit. Di dalamnya, AKP Surya mengamati sekitar dengan tatapan tajam. "Itu dia," bisik salah satu anggota. AKP Surya menajamkan pandangannya. Di bawah cahaya redup warung, ia melihat sosok pemuda mengenakan jaket hitam dan celana jeans sobek persis seperti yang dideskripsikan saksi. "Jangan sampai dia kabur," perintah Surya dingin. Tanpa aba-aba, mobil berhenti mendadak. Tiga pria berpakaian preman turun dengan cepat dan langsung mengarah ke Bayu. "Hei, berhenti kau!" Suara lantang itu menggelegar. Bayu menoleh kaget, melihat tiga orang asing berlari ke arahnya. Rian yang duduk di seberangnya refleks berdiri. "Ada apa ini, Pak?" tanya Bayu bingung. Namun, pertanyaannya tak dijawab. Salah satu pria itu langsung menarik kerah jaketnya dengan kasar. "Kamu pikir bisa lari, Har? Apa maksudnya?" "Pak, saya..." "Bu!" Sebuah pukulan keras menghantam perut Bayu. Ia terhuyung, terbatuk menahan sakit. Pak Sastro dan Rian panik. "Pak, salah orang. Bayu ini bukan kriminal," seru Pak Sastro, mencoba menghentikan mereka. Namun, para polisi sudah terlanjur yakin bahwa mereka telah menangkap pelaku. Dengan kasar, Bayu dipiting, wajahnya dihantam ke meja warung hingga bibirnya pecah. "Pak, saya bukan..." Suara Bayu melemah di antara rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Di seberang jalan, beberapa warga mulai berkerumun, tetapi tak ada yang berani mendekat. Mereka hanya bisa melihat pemuda yang tak bersalah itu diseret ke dalam mobil. Wajahnya lebam, napasnya tersengal. Saat itu, Bayu belum tahu bahwa ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang akan mengubah hidupnya selamanya. Mobil melaju kencang menuju kantor kepolisian. Menahan rasa sakit sambil mencoba memahami apa yang sedang terjadi, AKP Surya yang duduk di depan hanya menoleh sekilas. Setibanya di kantor polisi, Bayu langsung digiring ke ruang interogasi yang gelap dan pengap. Tangannya diborgol di belakang kursi. Di hadapannya, AKP Surya berdiri sambil menyalakan sebatang rokok, mengamati pemuda yang wajahnya sudah penuh luka. AKP Surya terus menginterogasi Bayu. Namun, karena Bayu tidak mau mengaku, sebuah pukulan keras mendarat di pipinya.
Kursi tempatnya duduk hampir terjungkal ke belakang. Tamparan keras membuat kepala Bayu terpelanting ke samping. Napasnya tersengal, rasa perih menjalar ke seluruh wajahnya. Bayu menangis, air matanya bercampur darah. "Saya bukan perampok, Pak. Tolong percaya." Surya membanting meja dengan keras. "Dasar keras kepala," ungkapnya. Di sudut ruangan, seorang polisi muda bernama Bribtu Arman mulai terlihat ragu. Sejak awal, ia merasa ada yang janggal. Bayu terlihat terlalu polos untuk seorang penjahat kelas kakap. Tapi di bawah tekanan AKP Surya, ia tak berani bersuara. Di luar ruang interogasi, sebuah telepon berdering, lalu orang petugas mengangkatnya. Suara di seberang terdengar berat, penuh wibawa. "Saya Letnan 2 Aditya W.I. Caktes Oino. Saya dengar kalian baru saja menangkap seseorang bernama Bayu Witaksono. Itu adik saya." Petugas yang menerima telepon itu langsung membeku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tanpa membuang waktu, ia bangkit dan berlari menuju ruang interogasi. Di dalam, AKP Surya baru saja mengangkat tangan, siap menghantam Bayu lagi. Namun sebelum pukulannya mendarat, pintu ruang interogasi mendadak terbuka dengan keras. "Beakan, kita punya masalah besar." Ruangan interogasi yang dingin dan gelap tiba-tiba dipenuhi ketegangan baru. Napas Bayu tersengal, wajahnya penuh lebam, bibirnya pecah, dan kemejanya telah ternoda darah. Matanya nanar, setengah sadar akibat pukulan yang terus mendarat sejak ia ditangkap. Namun, semua itu seakan berhenti saat seorang petugas masuk dengan wajah panik. AKP Surya menoleh tajam. "Apalagi?" ungkapnya. Petugas itu menelan ludah. "Baru saja ada telepon dari Letnan 2 Aditya Witaksono. Bayu ini adalah adik kandungnya, Pak." Suasana mendadak sunyi, bahkan asap rokok yang mengepul di udara terasa membeku. Bribtu Arman, yang sejak tadi hanya diam dan menyaksikan, kini menatap Bayu dengan mata membelalak. AKP Surya terdiam sejenak, pikirannya berputar cepat. Nama Letnan 2 Aditya Witaksono bukan nama sembarangan. Ia seorang perwira TNI yang dikenal berani dan memiliki pengaruh besar di kesatuannya. Darah Surya seolah membeku. Ia mengisap rokoknya dalam-dalam sebelum membuangnya ke lantai dan menginjaknya dengan kasar. "Lepaskan dia," perintahnya dengan nada tinggi. Bribtu Arman segera maju, membuka sel penjara Bayu. Pemuda itu hampir jatuh. Tubuhnya terasa berat, matanya hampir tertutup. Belum sempat mereka melakukan sesuatu, suara deru kendaraan terdengar di luar kantor polisi. Beberapa mobil berhenti dengan keras, diikuti suara pintu yang dibanting. AKP Surya menegakkan tubuhnya. Ia tahu, badai baru saja tiba. Beberapa detik kemudian, pintu kantor polisi terbuka lebar, menampilkan sosok pria dengan seragam militer, tubuh tegap, dan wajah penuh amarah. Letnan 2 Aditya Witaksono telah tiba. Ruangan yang semula penuh dengan kesunyian mendadak bergetar oleh suara langkah berat yang mendekat. Letnan 2 Aditya Witaksono masuk dengan tatapan penuh amarah. Seragam hijaunya masih rapi meski terlihat sedikit kusut karena perjalanan tergesa-gesa. Di belakangnya, beberapa prajurit ikut masuk. Wajah mereka dingin dan penuh ketegangan. Mata Aditya langsung tertuju pada Bayu yang terkulai di kursi dengan wajah penuh luka dan darah. Tubuhnya menegang seketika. Napasnya memburu. "Siapa yang melakukan ini?" Suaranya rendah, tapi mengandung ancaman yang menusuk hingga ke tulang. "Pak, ini cuma kesalahpahaman," ungkap AKP Surya. Aditya membanting meja interogasi dengan keras, hingga hampir roboh. Wajahnya merah padam menahan amarah. "Kesalahpahaman." Suaranya menggelegar, membuat semua orang di ruangan itu tersantak. "Kau pikir begini cara kau menangani kasus? Kau hantam orang tanpa bukti? Tugas macam apa yang membuat kalian menyiksa orang tak bersalah seperti ini?" Bayu mengerang pelan, mencoba membuka matanya. Dengan suara lemah, ia memanggil, "Mas." Aditya langsung berlutut di sampingnya, memegang bahu adiknya dengan lembut. "Bayi, aku di sini." Suaranya berubah lembut, tapi tetap mengandung kemarahan yang belum reda. Aditya berdiri dan kembali menatap Surya. "Aku tak akan diam saja. Aku akan pastikan kalian semua bertanggung jawab atas ini." AKP Surya, yang biasanya keras kepala kini, mulai terlihat cemas. Situasi ini sudah di luar kendali. Jika Letnan Aditya benar-benar menindaklanjuti, bukan hanya karirnya yang hancur, tapi juga reputasi kepolisian setempat. Salah satu polisi mencoba menyela, "Pak Letnan, mungkin kita bisa menyelesaikan ini secara kekeluargaan." Aditya tertawa kecil,
tawa yang terdengar dingin dan berbahaya. Kekeluargaan, setelah kalian hampir membunuh adikku, suasana di ruangan semakin panas. Aditya berdiri tegak, menatap Surya dengan dingin. Aku ingin tahu siapa yang pertama kali memastikan bahwa Bayu adalah tersangka. AKP Surya mencoba mengendalikan situasi. Letnan, kami memang melakukan kesalahan, tapi kami tidak punya niat buruk. Ini hanya miskomunikasi di lapangan. Saya akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Aditya melangkah mendekat. Bertanggung jawab bagaimana? Meminta maaf lalu berharap semuanya selesai. Apa kau takut? Takut karena kesalahanmu sendiri. Surya menatapnya tajam. Dengar, Letnan. Aku paham kau marah, dan kau punya hak untuk itu. Tapi kita sama-sama tahu bahwa konflik antara aparat tidak akan menguntungkan siapapun. Aditya menegan. Jangan bicara seolah kita ada di pihak yang sama. Aku seorang prajurit yang bertugas untuk melindungi rakyat. Sedangkan kau, ia melirik ke arah Bayu yang masih terkulai lemas. Kau menyiksa rakyatmu sendiri. Surya diam. Ia tahu bahwa kata-kata Aditya ada benarnya. Atasanku sudah tahu soal kejadian ini, dan mereka akan turun tangan. Wajah Surya memucat. Maksudmu? Aditya mendekatkan wajahnya ke Surya. Suaranya rendah, tetapi penuh tekanan. Kau akan segera tahu. Besoknya, hal yang tak terduga terjadi. Bapak Kapolres sudah tahu tentang kejadian ini. Dan beliau dalam perjalanan ke sini sekarang. Surya langsung membeku. Wajahnya yang tadinya tegang kini semakin pucat. Jika Kapolres turun tangan, itu berarti masalah ini sudah mencapai level yang lebih tinggi. Surya mengembuskan napas panjang, berusaha mengendalikan emosinya. Ia tahu tak ada gunanya berdebat dengan Aditya saat ini. Tak lama kemudian, suara siren mobil terdengar dari luar. Beberapa kendaraan berlogo kepolisian berhenti di depan kantor. Seorang pria berusia sekitar 50-an tahun turun dari mobil dengan wajah serius. Kombes Pol Herman Wijaya, Kapolres wilayah itu, telah tiba. Sesampainya di dalam, Herman melangkah ke depan, berdiri di antara Surya dan Aditya. Saya sudah mendapat laporan tentang insiden ini, dan saya ingin semua yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Herman menoleh ke Aditya. Letnan, saya akan memastikan bahwa kejadian ini diselidiki secara transparan. Semua anggota yang terlibat akan diperiksa, dan jika terbukti bersalah, mereka akan dihukum sesuai prosedur, ungkapnya. Berita tentang salah tangkap dan penganiayaan yang dilakukan polisi Ngadirejo sudah menjadi viral. Media nasional mulai menyoroti kasus ini, menampilkan gambar Bayu Wicaksono dengan wajah lebam, serta video. Suasana tegang di kantor polisi saat Letnan Aditya Wicaksono menuntut keadilan. Tiba-tiba Kombes Herman masuk dengan wajah serius. Herman menghela napas panjang. AKP Surya akan dicopot dari jabatannya dan disidang etik. Jika terbukti bersalah, ia bisa diberhentikan dari kepolisian. Beberapa anggota yang terlibat akan mendapatkan sanksi, termasuk kemungkinan pemecatan bagi mereka yang terbukti melakukan kekerasan. Aditya mengangguk. Baik, aku harap keputusan ini benar-benar ditegakkan, bukan sekadar untuk meredakan opini publik. Beberapa jam kemudian, artikel investigasi tentang kasus Bayu Wicaksono dirilis. Dalam hitungan jam, berita itu meledak, dan di sebuah ruangan tahanan, AKP Surya duduk dengan wajah kosong. Ia telah kehilangan segalanya. Jabatan, kehormatan, dan kini, bahkan rekan-rekannya sendiri mulai menjauhinya. Sementara itu, di markas divisi Propam Polda, sidang etik terhadap AKP Surya dan anak buahnya resmi digelar. Setelah perdebatan panjang, panel sidang akhirnya mengeluarkan keputusan. AKP Surya resmi dipecat dari kepolisian dengan tidak hormat. Selain itu, beberapa anggota yang terlibat juga dikenai sanksi berat. 2 polisi lainnya turun pangkat, dan 1 polisi yang terbukti paling brutal dalam interogasi dipecat secara permanen. Keputusan ini langsung menjadi berita utama di seluruh negeri. Sementara itu, di rumah sakit kepolisian, Bayu akhirnya diperbolehkan pulang. Warga menyambutnya dengan penuh simpati. Ia kini bukan hanya korban, tetapi juga simbol perjuangan melawan ketidakadilan. Sementara itu, kantor polisi Ngadirejo terasa berbeda. AKP Surya resmi diberhentikan, dan beberapa polisi yang terlibat dalam penganiayaan Bayu telah dikenai sanksi berat. Di rumah Bayu, ia duduk sendiri. Wajahnya masih memperlihatkan bekas luka, tetapi ada ketenangan dalam sorot matanya, mengingat kehidupan di dalam penjara.
Meskipun tidak begitu lama, namun sangat berkesan. Tidak lama, Aditya duduk di sampingnya, disusul oleh ibunya yang membawakan secangkir teh untuk mereka hingga mengejutkan Bayu dari lamunannya. Lalu, Aditya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Bayu dan syukur kepada Tuhan karena Bayu masih diberikan umur yang panjang. Di tempat lain, AKP Surya duduk sendirian di sebuah ruangan kecil, menunggu proses hukum yang akan ia hadapi. Dunia yang dulu ia kenal telah runtuh. Ia berpikir tentang bagaimana semuanya bisa terjadi begitu cepat. Dari seorang perwira yang disegani, kini ia hanyalah pria yang kehilangan segalanya. Ia menyesal, tetapi ia tahu bahwa penyesalan tidak akan mengubah apapun.